Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad dan Afri Zakaria dengan NIM 187231039. Saya akan membahas topik skripsi yang telah saya dapatkan hingga saat ini. Jadi judul yang saya angkat adalah penerapan Ensemble Learning Tripus untuk prediksi customer journey pada dataset Orange Telkom dengan pendekatan Explainable AI. Explainable AI-nya di sini menggunakan Align dan Sharp. Untuk latar belakangnya, industri telekomunikasi memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, yang membuat perusahaan harus mampu mempertahankan pelanggan. Eh, untuk customer churn di sini adalah kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan. Sehingga eh, dengan latar belakang ini, saya harap perusahaan dapat menangani customer churn dengan lebih optimal. Untuk rumusan masalahnya di sini, saya membuat 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana performa model Ensemble Learning Tripus dalam memprediksi customer churn ketika diterapkan pada dataset Orange Telkom yang memiliki karakteristik berbeda dari dataset pada penelitian sebelumnya. Karena penelitian sebelumnya yang menjadi referensi menggunakan eh, dataset yang berbeda, sehingga untuk pembaruan penelitiannya saya mencoba untuk menggunakan dataset yang lain. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh perbedaan karakteristik dataset terhadap hasil prediksi customer dan menggunakan metode yang sama. Yang ketiga adalah apakah metode explainable AI yang kita gunakan atau Line dan Sharp tetap mampu memberikan interpretasi yang konsisten pada dataset yang berbeda. Dan yang terakhir adalah bagaimana kinerja model dievaluasi menggunakan matrik klasifikasi pada dataset Orange Telkom. Untuk output penelitiannya di sini ada empat. Yang pertama adalah hasil evaluasi performa model, yang dimana nanti akan dilihat menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC, AUC. Lalu ada model prediksi customer churn berbasis ensemble learning atau Tribus. Di sini saya menggunakan model kombinasi XGBoost, CatBoost, dan Lake DPM dengan nantinya akan menggunakan teknik soft voting untuk menghasilkan prediksi churn yang lebih akurat. Lalu yang ketiga adalah visualisasi interpretasi model menggunakan explainable AI. Jadi penyajian hasil interpretasi model menggunakan metode SHAP untuk global interpretability dan ALIM untuk local interpretability, yang akan menjelaskan kontribusi masing-masing fitur terhadap hasil prediksinya. Yang terakhir adalah analisis performa model pada dasar yang berbeda. Eh, ini nanti akan kita evaluasi hasil model tribusnya yang menghasilkan seperti precision, recall, dan lain-lain. Lalu di sini ada pengumpulan dataset. Jadi dataset yang saya gunakan di sini adalah Orange Telkom Customer Journey Dataset yang sering digunakan untuk penelitian churn. Dataset berisi informasi pelanggan, lalu ada fitur numerik dan kategorial, lalu ada label churn atau pelanggan berhenti atau tidak sebagai labelnya. Saya dapat dari Kaggle dengan alasan banyak eh, sebagai dasar untuk eh, menguji model prediksi churn. Lalu selanjutnya di sini adalah model atau kerangka atau tools yang akan saya gunakan. Di sini pendekatan yang digunakan adalah ensemble learning atau Tribus, yaitu SGBoost, CatBoost, dan LakeGPM yang nantinya akan menggunakan soft voting untuk menggabungkan hasil ketiga model ini. Lalu ada tools yang digunakan adalah Python, Skit Learning, Embedded Learning untuk Smoothie, dan Sharp dan Lime untuk Explainable AI-nya. Di sini ada metodologi penelitian di sini. Yang pertama adalah ada data processing, di dalamnya ada data cleaning, lalu ada penanganan missing value, dan encoding fitur kategorikal. Lalu selanjutnya ada data splitting, di mana nantinya akan dibagi data menjadi data training dan data testing, yang kemungkinan akan dibagi 80%, 80 banding 20. Lalu ada fitur selection, di mana menggunakan metode Bruta basis random forest, Bruta berbanding random forest, yang bertujuan untuk memilih fitur yang paling relevan
untuk dijadikan prediksi nantinya. Lalu selanjutnya di sana ada data balancing menggunakan smooth pada data training karena dataset tidak seimbang eh, untuk labelnya berat cukup tidak seimbang sehingga akan digunakan smooth untuk menyeimbangkan eh, labelnya atau datanya. Lalu di sini ada setelah data balancing akan lanjut ke model training di mana kita akan menggunakan Triboost yaitu XGBoost, CatBoost dan Lake GBM. Selanjutnya di sini ada ensemble learning menggunakan soft voting untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas. Di mana soft voting ini nantinya akan eh, ada takarannya untuk XGBoost, CatBoost dan Lake GBM. Lalu ada model evaluation di mana menguji performa model menggunakan data testing yang akan menghasilkan eh, akurasi, precision, F1 score, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah explainable AI yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil dari eh, hasil dari fitur-fitur yang digunakan terhadap prediksinya. Lalu di sini adalah mekanisme evaluasinya. Evaluasinya akan menggunakan matriks klasifikasi yang berisi akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta ROC AOC. Di sini ada daftar pustakanya. Saya menggunakan tiga acuan utama dengan satu acuan utama yang menjadi dasar metodologi penelitiannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.